Halo semuanya, kami dari kelompok 6, saya Muhammad Nurdin Fagani dengan NIM 121251119. Pernahkah kalian membayangkan mobil listrik dapat mengisi daya tanpa kabel, bahkan saat sedang berjalan? Teknologi ini dikenal dengan nama Dynamic Wireless Charging dan menjadi salah satu inovasi yang berpotensi mengubah masa depan transportasi listrik. Kendaraan listrik tentunya semakin banyak digunakan karena lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi secara langsung. Namun, metode pengisian dayanya masih berbasis kabel atau plug-in charging yang mengharuskan kendaraan berhenti selama proses pengisian. Sebagai alternatif, teknologi wireless charging memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk mentransfer energi tanpa kontak langsung. Bahkan pada sistem dynamic wireless charging, kendaraan dapat menerima daya saat bergerak. Oleh karena itu, di sini dilakukan analisis mekanisme dan efisiensi induksi elektromagnetik pada sistem tersebut. Dalam hal ini terdapat 4 rumusan masalah yang akan dikaji. Yang pertama, seberapa efisien sistem wireless charging dibandingkan dengan sistem plug-in. Yang kedua, bagaimana pengaruh ukuran jari-jari kumparan pemancar terhadap besar induksi listrik yang diterima kendaraan. Ketiga, bagaimana pengaruh kecepatan kendaraan terhadap efisiensi dan kecepatan pengisian daya. Dan yang keempat, bagaimana penerapan asuransi rangkaian pada sistem penerima dapat memaksimalkan transfer daya listrik. Baik, saya akan menjelaskan model fisika dan asumsi yang digunakan. Model fisika yang kami gunakan untuk sistem dynamic wireless charging adalah sistem dynamic wireless charging terdiri dari dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer adalah kumparan yang dialiri listrik, dan kumparan ini akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan akan diteruskan kepada kumparan sekunder, dan berhukum Faraday, kumparan sekunder yang menerima flux magnetik dan berubah terhadap waktu akan menghasilkan GGL induksi. Dasar teori, kami menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah konsep elektromagnetik, di mana sistem ditinjau pada saat pusat kumparan penerima sejajar sempurna dengan sumbu pusat vertikal kumparan pemancar. Sumber listrik menggunakan arus bolak-balik, sehingga arus dan medan magnet berubah terhadap waktu. Fungsi arus bolak-balik dinyatakan dalam bentuk fungsi sin. Menggunakan hukum Biot-Savart, dapat dihitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer pada ruang pemisah berdasarkan persamaan tersebut. Karena I merupakan fungsi sin, maka B juga akan berupa fungsi sin. Selanjutnya, akan digunakan hukum Faraday-Lenz untuk menghitung GGL induksi yang ditangkap oleh kumparan sekunder pada mobil, dengan persamaan sebagai berikut. Dengan flux magnetik adalah medan magnet dikalikan dengan luas penampang kumparan sekunder. Karena luas penampang kumparan sekunder dianggap konstan, maka persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika B diturunkan terhadap waktu, maka akan didapat persamaan dalam bentuk fungsi cos. Yang kedua adalah konsep kinematika. Pada sistem ini, kumparan pemancar ditanam secara tersegmentasi di sepanjang jalan. Setiap segmen kumparan pemancar memiliki area jangkauan magnetik horizontal yang kita sebut sebagai zona tangkapan efektif atau DF. Berdasarkan pendekatan kinematika sederhana, di mana waktu adalah jarak dibagi kecepatan, kita dapat menghitung durasi interaksi efektif kendaraan pada satu segmen tertentu melalui persamaan berikut. Dari durasi tersebut, kita bisa menghitung besarnya energi listrik yang diserap pada satu segmen, yaitu hasil kali antara daya maksimum rangkaian saat resonansi dengan durasi interaksinya. Jika kendaraan melintasi sebanyak N segmen, maka energi total adalah banyaknya segmen dikalikan dengan energi per satu segmen, atau E total sama dengan N dikali E. Ketiga adalah konsep rangkaian listrik AC. Sistem berupa rangkaian RLC seri. Dalam rangkaian RLC seri, induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dan kapasitor akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ketika kapasitor penuh, muatan akan dilepas sehingga arus mengalir melalui induktor, dan induktor menyimpan energinya dalam bentuk medan magnet. Ketika muatan pada kapasitor habis, tidak ada dorongan lagi yang mengaliri arus menyebabkan arus berkurang, dan energi medan magnet dilepas untuk mempertahankan arus, sehingga arus akan mengisi kembali kapasitor. Proses ini terjadi berulang kali dan menghasilkan osilasi energi antara induktor dan kapasitor. Secara matematis, karena energi total sistem ini konstan, kita bisa menuliskan penjumlahan energinya yaitu L ditambah EC sama dengan konstan, atau setengah L kuadrat ditambah setengah Q kuadrat per C sama dengan konstan. Jika kita turunkan persamaan terhadap waktu, maka didapatkan persamaan diferensial beroda 2 yaitu D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah Q per LC sama dengan 0. Kedua persamaan tersebut identik dengan persamaan osilasi harmonik yaitu D kuadrat X per dt kuadrat ditambah Kx per M sama dengan 0, di mana frekuensi sudut alami adalah K dibagi M. Menggunakan hubungan omega 0 sama dengan 2 pi f0, kita bisa mendapat persamaan frekuensi resonansi yaitu sebagai berikut. Ketika frekuensi resonansi terjadi, nilai dari reaktansi induktif dan kapasitif akan bernilai sama. Jika kita substitusi ke dalam persamaan impedansi, maka didapatkan bahwa impedansi sama dengan hambatan resistor, atau sama dengan minimum. Karena hambatan sama dengan minimum, maka arus yang mengalir akan menjadi maksimum, dan transfer daya akan menjadi maksimum sehingga efisiensi meningkat. Baik, selanjutnya akan dilakukan analisis secara kuantitatif. Yang pertama, mengenai pengaruh perubahan ukuran jari-jari kumparan primer terhadap besar GGL induksi yang diterima oleh kendaraan, oleh kumparan sekunder. Kita tahu bahwa GGL induksi berbanding lurus dengan flux magnet.
dan flux magnet berbanding lurus dengan besar medan magnet. Kami melakukan eksperimen perhitungan dengan mengubah nilai jari-jari kumparan primer untuk mendapatkan nilai medan magnet yang dihasilkan. Apakah akan memiliki hubungan yang linear atau berbanding terbalik atau tidak keduanya? Setelah kami hitung dengan jari-jari 0,2 akan dihasilkan medan magnet sebesar 2,22 kali 10 pangkat min 4. Ketika jari-jari kita naikkan menjadi 0,3, medan magnet yang dihasilkan sebesar 2,41. Ketika kita naikkan lagi, akan turun menjadi 2,24. Jadi dapat disimpulkan bahwa jari-jari kumparan primer tidak memiliki hubungan yang linear terhadap besar medan magnet yang dihasilkan. Tapi yang menarik adalah ketika kita plotkan ketiga titik ini ke dalam grafik, akan diperoleh suatu grafik sebagai berikut. Terlihat bahwa akan ada suatu titik di mana medan magnetnya itu maksimum. Selanjutnya kita penasaran, di titik mana pada jari-jari berapa medan magnet tersebut akan maksimum. Kita dapat mencarinya dengan menurunkan medan magnet terhadap jari-jari kumparan primer. Ketika diturunkan, akan didapat suatu hubungan, yaitu RP, jari-jari kumparan primer, haruslah sama dengan D akar 2, dengan D merupakan air gap atau jarak antara kumparan primer dengan kumparan sekunder. Baik, selanjutnya akan dilakukan pembahasan selanjutnya mengenai prinsip resonansi. Resonansi terjadi ketika Xi dari L bernilai sama dengan Xi dari C. Ketika kondisi resonansi ini terjadi, akan diperoleh nilai daya yang maksimum. Nilai daya tersebut selanjutnya akan kita gunakan ke perhitungan selanjutnya terkait kecepatan pengisian daya. Baik, daya maksimal dapat kita cari dengan Vrms kuadrat dibagi R. Dengan Vrms merupakan Vmax bagi akar 2. Dan Vmax adalah GGL max. GGL max dapat kita cari dengan B max. Dengan ukuran jari-jari 0,3 meter dan beragam nilai pemisalan nilai dari masing-masing parameter dapat dilihat di sini, akan dihasilkan GGL induksi maksimal yang akan diterima oleh kendaraan sebesar 161,57 volt. Sehingga akan diperoleh nilai VRMS sebesar 114,26 volt. Dan daya maksimum yang akan dihasilkan adalah 1305,5 watt. Setelah diketahui nilai daya maksimum yang dihasilkan, kita bisa mengetahui berapa energi total yang dihasilkan ketika proses pengecasan berlangsung. Energi total dirumuskan sebagai N dikali daya maksimum dikali delta T, dengan N merupakan jumlah lilitan dan delta T merupakan D efektif per kecepatan. D efektif merupakan 2 kali jari-jari optimum. Melalui perhitungan, kita bereksperimen dengan 3 nilai kecepatan yang divariasikan, mulai dari 40, 80, dan 120. Melalui perhitungan dengan rumus sebelumnya, pada saat kecepatan 40 km per jam, durasi efektif perkumparannya adalah 0,054, sehingga didapatkan total energi sebesar 7049,7 joule. Ketika kecepatan dinaikkan, akan diperoleh total energi yang menurun sekitar 3524,8 joule. Ketika jari-jari dinaikkan lagi menjadi 120 km per jam, akan didapat total energi yang diserap hanya sebesar 2349,9. Jadi, dapat disimpulkan bahwa energi yang diserap berbanding terbalik dengan kecepatan kendaraan. Maka dari itu, ketika kendaraan melaju dengan cepat, proses pengecasannya tidak terlalu optimal. Energi yang diserap tidak optimal ketika dia berjalan dengan kecepatan yang cepat. Sekian, terima kasih. Dari hasil perhitungan dan simulasi utama kelompok kami, berikut adalah 4 kesimpulan utama mengenai sistem dynamic wireless charging. Yang pertama, dibandingkan metode plug-in, pengisian nirkabel dinamis secara teknis lebih unggul karena bebas risiko sengatan listrik saat cuaca buruk dan mampu mengisi daya otomatis tanpa perlu berhenti. Yang kedua, kekuatan induksi tidak sebanding dengan besar kumparan. Jari-jari yang terlalu besar justru memperlemah induksi karena jarak flux magnetik ke sasis menjadi terlalu jauh. Dan yang ketiga, energi yang diserap baterai berbanding terbalik dengan laju kendaraan. Karena dari itu, semakin tinggi kecepatan mobil, semakin singkat waktu transfer daya, sehingga total energi akan menurun drastis. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, keterbatasan waktu transfer daya dapat diatasi dengan memasang kapasitor agar sistem mencapai resonansi. Kondisi ini meminimalkan hambatan sehingga penyaluran daya bisa mencapai nilai yang maksimal. Demikianlah kesimpulan laporan kemajuan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.